بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمستحيل هو الذي لا يمكن وجوده كالشريك لله. Walmustahilu, dan adapun makna mustahil, huwallazi la yumkinu wujuduhu, ialah sesuatu yang tidak mungkin keberadaannya. Pengarang katakan bahwa kitab ini nanti membahas seputar yang wajib, yang mustahil dan jaiz bagi Allah dan Rasul. Kata-kata yang wajib, yang mustahil dan jaiz artinya apa itu? Maka dibahas dulu. Kemarin sudah, yang dimaksud wajib pada ilmu akidah bukan yang berarti kalau kita kerjain dapat pahala dan ditinggalin dapat dosa, bukan itu.
Itu makna wajib secara fikih, secara syariat. Sholat wajibah, maknanya itu tadi. Kalau kagak sholat, fardu itu dosa. Tapi yang dimaksud wajib bagi sifat Allah di wujud, idam dan seterusnya adalah sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya. Jadi akal mengharuskan sesuatu itu ada. Namanya wajib akal. Contohnya apa? Kemarin dikatakan oleh pengarang seperti bertempatnya setiap sesuatu. Itu akal pasti menuntut. Yang namanya satu benda, yang namanya satu ciptaan pasti mengambil ruang kosong. Bertempat meja ini mengambil ruang kosong seukuran dia. Bumi mengambil ruang kosong seukuran bumi. Itu namanya secara akal harus adanya. Nah sekarang arti mustahil, karena nanti kita pakai nih makna mustahil. Mustahil bagi Allah, Adam, Kudus, Fana. Mustahil bagi Rasul, Izin, Khianat. Apa itu makna mustahil? Jadi makna mustahil bukan makna yang kita omongin tiap hari. Mustahil, ente bisa, bukan itu. Itu kata-kata kita aja begitu. Yang dimaksud mustahil kata pengarang yang keberadaannya secara akal nggak mungkin ada. Jadi Allah sudah program sedemikian rupa akal itu bisa menolak sesuatu yang keberadaannya tidak mungkin ada. Contohnya apa? Kasyariki lillahi, seperti sekutu bagi Allah. Kalau Allah atau Tuhan ada dua, apalagi tiga, apalagi banyak, nanti pada perebutan di malam mau hujan atau kagak. Tuhan yang satu bilang hujan, Tuhan yang satu bilang kagak. Bakal rusak nih bumi langit kalau Tuhannya dua, apalagi tiga. Mana dalilnya? Dalam Quran. Lauka fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di langit dan bumi ada alihah, ada Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan anu, Tuhan ini, apa itu namanya itu? Ya, ada tiga. Lafasadata, niscaya bakal rusak di langit dan bumi. Tapi sekarang langit dan bumi rusak kan? Kagak. Nanti Tuhan ini kagak banyak. Nanti ada ilmunya itu, bisa sampai pada kesimpulan itu. Jadi mustahil adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khuluwil ilmi 'anil harakati wasukuni ma'an. Dan yang termasuk mustahil akal. Contohnya kosongnya benda dari bergerak dan diam secara bersamaan. Ini contohnya bahwa satu benda itu tidak bisa disifati diam dan bergerak dalam waktu yang bersamaan. Mustahil ada itu. Sekarang coba kita cari, kita pikir benda mana yang dalam waktu yang sama dia diam, gerak juga. Coba pikirin, kasih waktu 5 menit. Ada itu benda yang dalam satu waktu, satu benda itu diam juga, gerak juga, barengan gitu. Waktu itu dia diam, waktu itu juga dia gerak. Nggak ada. Itu namanya akal kita mengatakan mustahil. Yang namanya satu benda di dalam waktu yang bersamaan, dia diam juga, gerak juga, nggak ada. Mau cari kenali nggak ada. Meja diam doang, lagi gerak. Pas angin gerak doang, lagi diam. Sekarang cari ciptaan apa aja, dari dulu sampai nanti nggak bakal ketemu. Karena memang keberadaannya la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin keberadaan itu diam dan gerak dalam satu waktu. Nah, kaidah ini nanti kita pakai di semua sifat-sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil ada, maksudnya mustahil di situ akal kita nggak bisa menerima yang namanya Tuhan itu nggak ada, mustahil. Bagaimana dikatakan Allah tiada sementara ciptaannya ada? Allah mustahil kudus, bersifat baru. Bagaimana dikatakan baru Allah itu ciptaan? Kalau Allah itu
dan seterusnya dari 20 sifat mustahil bagi Allah. Jadi memahami kaidah ini sangat bermanfaat untuk kita terapkan nanti pada waktunya di pembahasan sifat-sifat Allah dan sifat para rasul. Wal jaizu, dan adapun istilah jaiz artinya huwal ladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, ialah yang mungkin keberadaan dan ketiadaannya. Jadi ingat gampang, kalau wajib harus ada, wajib. Kalau mustahil harus kagak ada. Kalau jaiz boleh ada, boleh kagak. Maksudnya apa? Adanya bisa kita pikirkan, kita terima. Ketiadaannya juga akal bisa terima. Kata bil muti'i, seperti diazabnya orang yang taat. Alladzi lam ya'sillaha ta'ala, yang mana dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tarfata ainin, sekejap mata. Ini contoh jaiz, contoh boleh-boleh aja. Sekarang ada hamba Allah selama di dunia, selama dia hidup sekali dia pernah maksiat, taatnya luar biasa. Sewaktu di akhirat dia temukan nasibnya dapat azab. Boleh nggak? Secara akal boleh, dia ciptaan Allah. Cuman secara syariat Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Orang yang taat nanti balasannya adalah balasan surga, balasan pahala dan seterusnya. Tapi secara akal Allah yang mana dia pencipta semua makhluk bebas melakukan apa saja. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Kita punya rokok sebatang, kita bakar boleh nggak? Boleh, rokok gitu. Kita buang di jalanan boleh nggak? Boleh aja. Dan kalau kita lu bego bener, rokok dibuang-buang, kita punya gua terserah. Kita potek-potek jadi 7, terserah. Rokok gitu. Modelnya begitu. Wah, ini luar biasa kan. Tapi nanti sewaktu di akhirat ditemukan di azab, kita serah. Berarti sia-sia dong taatnya, gak ada sia-sia. Makanya kata syariat tetap nanti dia mendapatkan pahala. Ini cuma sebatas contoh pada jaiz akal. Kebalikannya, orang maksiat luar biasa, sholat tidak pernah. Kalau dengar azan dan berbisikan, ketika di akhirat dia dapati banyak pahala. Ini boleh-boleh aja, hamba-hamba Allah. Oh kalau begitu kita maksiat aja kalau begitu. Bukan begitu artinya. Secara akal memang boleh, namun syariat berkata lain. Setiap nanti yang dilakukan pasti dia lihat balasannya masing-masing. Itu namanya jaiz. Makanya dari sini kita belajar, bukanlah ketaatan yang menyelamatkan kita, bukan, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yang bilang, "Wahai Rasulullah, apakah engkau nanti juga mendapatkan balasan surga segala macam dengan rahmat Allah?" Iya. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Kata Rasulullah, saya mendapatkan semuanya bekas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan beda dengan taat kita. Alhamdulillah sih, kayak sekarang saya pernah putus sholat tahajud. Kayaknya sih saya surga paling mentok nih yang nomor 7. Jangan rokok. Ya, kita bisa jadi sholat, jangan sholat. Kalau Allah kasih kita bangun, ya nyampe ke kamar mandi buat dulu. Allah kasih sehat. Sehatnya dari Allah. Ya Allah, modal gue yang ngasih untuk untung dulu. Jadi semuanya itu bekas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begitu. Jadi yang namanya jadi secara akal, adanya kita terima, enggak adanya bisa kita terima juga. Sekarang nih 82 tahun 9, boleh aja Allah turunin hujan. Gimana? Dari sini Sukabumi Utara kita derasa. Boleh kita 9 hujan. Boleh-boleh aja, jaiz, agak wajib, kok harus. Contoh masuk bulan malam harus hujan, siapa yang wajibin? Kalau lagi turun, berarti salah, itu hukum wajib. Atau mustahil setelah 9 hujan, kata siapa mustahil? Kita nggak tahu, sedetik dari sekarang kita nggak tahu. Makanya nanti boleh jadi hujan, boleh kagak. Keduanya jaiz, boleh-boleh aja.
namanya jahil secara akal ada dan tiada bisa kita terima. Orang sebetulnya bangun luar biasa, begitu jadi alim, begitu jadi biasa, boleh nggak? Boleh aja. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya takdir. Dia dulu gua kenal banget, masih kecilnya, kang corong mangga di bola anu, gede jadi kiai besar. Boleh aja. Allah punya kuasa. Itu namanya jahil secara ya, tapi tetap yang namanya akhdul asbab, mengambil peran, mengambil sebab. Kita tidak tahu setelah itu atau belajar, atau didoain, atau didapat berkah. Wallahu a'lam. Artinya jangan buru-buru mencap orang, jangan buru-buru kita dikte orang. Kita tidak tahu bagaimana ke depan setelah ini. Allah Subhanahu wa taala punya hukum jahil tadi, bisa menempatkan orang di mana saja dan bagaimanapun yang Allah kehendaki. Wakat bisawfil jirmi, dan seperti disifatinya sesuatu bi'aini ahadil harakati wasukun, dengan mempunyai salah satu sifat bergerak atau diam. Boleh. Ada benda yang sifatnya diam aja, boleh aja. Meja nih, Allah jadiin diam aja, sah-sah aja. Satu benda punya sifat diam terus boleh. Ada ciptaan yang gerak terus ya. Umpama apa yang gerak terus? Matahari, bumi ya, bagaimana berjalan sesuai orbitnya. Agak pernah itu matahari mentok kiri mentok kanan, agak pernah puluhan ribu tahun itu bumi dan matahari berputar sesuai cincinnya, sesuai orbitnya. Yang namanya buatan manusia bisa jadi sesuatu itu mentok sini mentok sono, tapi Allah buat sesuai orbitnya. Gunung ya, kita lihat diam padahal bergerak ya, wa tarol jibala, dan kau lihat gunung itu jamidatan ya, akan tetapi beliau gunung itu tamur rumah rosahab, dia bergerak seperti bergeraknya awan. Gunung itu gerak ya, man pelan, tapi ngebut gitu. Kalau ngebut orang ngeri lihat gunung jalan. Dia pun rumah rosahab, seperti geraknya awan. Sun'at Allah, begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit ya, satu kagak ada tiangnya, padahal selebar-lebarnya di atap. Wa taras samaa biwairi amadin tarawnaha. Engkau lihat langit bagaimana tanpa tiang yang kau saksikan sendiri. Itu semua kehendak Allah. Memang ciptaannya pengen dibuat seperti itu modelnya. Ada yang diam, ada yang gerak. Boleh aja. Itu namanya jaiz. Nah, nanti kaidah ini kepake. Ada sifat jaiz bagi Allah dan sifat jaiz bagi para Rasul. Jadi mengetahui tiga hukum demikian wajib secara akal, mustahil secara akal, dan jaiz secara akal merupakan bekal kita untuk memahami pembahasan tauhid setelah ini. Dari yang dikatakan pengarang itu yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan para Rasul. Fa'ajabtuhu, lalu aku menjawab permintaannya. Kata kemarin pengarang diminta sama muridnya untuk nulis kitab. Ai ba'dul ikhwan, aku jawab permintaan sebagian murid, sebagian saudara yang belajar kepada pengarang. Ila dzalika aikat risalati, untuk menulis risalah ini. Kemarin diminta tolaba minni ba'dul ikhwan, telah meminta kepadaku sebagian murid untuk menulis kitab tentang risalah tauhid. Ini dijawab, artinya diiyakan untuk ditulis. Fakultu, lalu aku berkata, aku karang ini kitab, wabillahi taufiq, dan dari Allah lah pemberian taufik. Aykhul ta'ati, dan dari Allah lah terciptanya ketaatan. Aku buat karangan ini, aku buat kitab ini semata-mata itu pemberian dari Allah. Lihat pengarang, kagak pernah mengakui kebiasaan dirinya. Lihat saya nih bisa ngarang kitab, kayak begitu. Tapi semuanya taufik dari Allah. Alhamdulillah malam ini saya ngaji bukan dari kita, bukan. Allah yang menggerakkan. Wabillahi taufiq, Allah yang kasih taufik.
Besok kita bisa sholat subuh, bukan kuasa kita nggak punya kuasa apa, tapi Allah yang mencerahkan. Itu perlu kita sadari sehingga tidak muncul rasa sombong, rasa takabur dari setiap amal yang kita perbuat. Yajibu ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa. Wajib secara syariat ala kulli mukallafin terhadap setiap mukallaf. Sekarang ada kata-kata yajib. Maksud wajib di sini wajib syariat. Biar kita bisa bedain. Kalau tadi wajib secara akal yang la yumkinu adamu. Sekarang wajib di mana kalau kita kerjain dapat pahala, kalau kita kerjain dapat dosa. Maksud wajib di situ syar'an. Jadi setiap mukallaf, siapa itu mukallaf? Yang baligh, yang berakal, yang sudah sampai dakwah kepadanya itu namanya mukallaf. Kita semua di sini ini mukallaf. Kalau baligh, alhamdulillah masih waras, akalnya sempurna, dakwah sampai kepada kita. Min zakarin wa unsa, dari kalangan laki juga perempuan. Walau minal awami, meskipun laki dan perempuan itu dari kalangan awam, bukan kalangan ulama, bukan kalangan orang-orang berilmu. Wal abidi, dan dari kalangan hamba sahaya. Wal khadami, dan dari kalangan pelayan-pelayan. Wujuban ainiyan, dengan wajib aini, dengan fardu ain. Jadi kewajiban ini secara individu, secara personal. Setiap dari kita yang mudah mukallaf secara otomatis sudah masuk pada kewajiban ini. Apa yang diwajibkan? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Agar ia mengenal segala sesuatu yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan sifat-sifat yang mustahil, begitu pula sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Ini kewajibannya. Jadi sebagaimana agama mewajibkan dengan fardu ain kepada kita sholat fardu yang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, apalagi yang wajib ain, pergi haji jika mampu. Ada lagi kewajiban yang kadang kala luput dari perhatian, yaitu kewajiban mengenal sifat-sifat yang wajib, yang jaiz, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum wajibnya sama dengan hukum wajibnya sholat. Jadi kalau kita takut bahkan kagak sholat fardu, kenapa? Wajibnya sholat. Kalau kita nggak sholat, dosa luar biasa. Pemisah antara muslim dan kafir itu tipis, cuma sholat jembatannya. Kalau muslim udah lagi sholat, udah nggak ada orang kafir. Pemisahnya cuma sholat. Begitu pula kewajiban belajar tauhid, fardu ain. Bahkan ditekenin sama mukallaf. Ini fardu ain bukan buat ulama, buat laki, buat perempuan, bahkan orang awam. Jadi kita semua itu orang awam tetap terkena kewajiban. Kan sholat bukan buat ulama doang, sholat buat semua orang muslim yang udah mukallaf. Begitupun mengenal hal-hal yang tadi disebutkan. Hatta di hamba saya, dulu masih ada hamba saya. Hatta di pelayan-pelayan. Artinya segala macam tingkatan daripada mukallaf terkena kewajiban ini. Jadi kalau kita takut banget meninggalkan sholat, harusnya kita takut juga kalau kita tidak paham tauhid. Karena kalau kita tidak paham, kita dosa. Dan 60 tahun ibadah banyak, semua yang wajib dilakukan. Yang begini luput, yang begini belum kenal. Tahu sifat wajib bagi Allah, tahu jam berapa 20, coba seperti masih aku sehingga apa atau apa dari secara umumnya dia tahu dosa, bukan nakut-nakutin syariat. Dosa ini bagaimana? Selama belum dipelajarin, dia mendapat dosanya. Adapun setelah dipelajarin, iman nanti dipahami banyak, pahami setengah dan seterusnya, seenggaknya udah digugurin kewajibannya. Kita sholat, kita tahu diterima, kita sholat dah, mudah-mudahan sih diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dinamit sama juga. Mengetahui paham apa yang kita seenggaknya
sebagaimana kita sholat mudah-mudahan diterima, begitu juga sebagaimana kita belajar tauhid mudah-mudahan kita paham, sehingga kagak gugurin kewajiban doang, memang benar-benar kita mengetahui. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fil amr, fa'lam, dan ketahuilah, pelajarin, biar kenal bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu yang tadi disebutkan, yang punya sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Wal ma'rifatu, sedangkan istilah ma'rifat tadi kata pengarang, wajib ayya'rifa ma yajib fi haqqihi. Memang apa yang disebut dengan ma'rifat? Huwa, yaitu idrakun jazimun, pemahaman yang yakin, pengetahuan yang pasti, bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun, di mana tidak ada padanya keraguan. Jadi mantap pengetahuannya terhadap hal-hal demikian, tanpa ada keraguan, tanpa adanya syak, benar-benar pasti dan yakin. Muwafiqun, yang pengetahuan itu sesuai, lima fil waqi'i, pada kenyataan yang terjadi, nasyiun an dalilin, yang timbul dari dalilnya, dari petunjuknya. Inilah yang disebut ma'rifat pada sifat-sifat bagi Allah dan para Rasul. Jadi kita yakin, jazim, mantap terhadap itu semua. Gak sampai di situ, an dalil. Kita tahu dalilnya. Mana dalilnya wujud ini? Seenggaknya yang umum aja. Mana dalilnya idam ini? Mana dalilnya bangkok? Nah, kalau itu sudah kita ketahui, maka gugurlah kewajiban kita sebagaimana kita menggugurkan sholat. Nah, kalau belum ada dosa, sebagaimana kita belum sholat, kalau kita tinggalin, ya, kita makan dosa, kita jalan dosa, nafas dosa. Kenapa? Karena kita belum gugurin, karena kita belum pelajari. Jadi pentingnya ilmu tauhid dalam runtutan pembelajaran ilmunya seperti itu. Ya, kita mengetahui siapa yang kita sembah setiap hari. Allahu Akbar. Kita takbir ketika sholat, kita sebut Allahu Akbar. Siapa Allah yang kau sebut, sifat-sifat wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Nah, itu harus kita ketahui. Wajib ibu syara'an anak kira wujuban alaihi. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La Muhammad
خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر وتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الغطاس، والشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن الغطاس، والحبيب علي بن حسين الغطاس، الشيخ أحمد بن عبد القادر بامشي، والشيخ محمد بن أحمد بامشموش، وشيخنا كهاني معلم محمد شافي بن حلامي بن محمد صالح رائدي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويهدينا ألا لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة القبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع لو وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور، صلى وسلم ربي عليه عند الحمد